nama saya Rofina Mamun. Saya dari Prodi Biologi semester 2 ingin memaparkan materi tentang pembuahan tunggal pada Gymnospermae dan pembuahan ganda pada Amniospermae. Jadi tugas ini untuk memenuhi mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum saya masuki materi pembuahan tunggal pada Gymnospermae, saya ingin menjelaskan pengertian tentang pembuahan tunggal dulu. Jadi, pembuahan tunggal itu adalah proses pembuahan yang terjadi hanya sekali, yaitu satu sel sperma membuahi ovum. Pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal, atau setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Pembuahan pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal karena tiap-tiap inti sperma membuahi satu sel telur. Yang kedua itu proses pembuahan tunggal pada Gymnospermae. Satu itu pembuahan tunggal diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari pada lubang bakal biji yang mengandung tetes-tetes penyerbukan. Yang kedua, serbuk sari selanjutnya membentuk bulu serbuk sari yang berkembang dari sel vegetatif di dalam serbuk sari. Yang ketiga, bulu serbuk sari mengarah ke archaeogorium melalui mikrofil. Konus betina pada tumbuhan Gymnospermae lebih bersisik dan besar jika dibanding dengan konus jantan. Konus betina ini menghasilkan megaspora yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofik betina, sedangkan konus jantan menghasilkan megaspora yang berkembang menjadi serbuk sari atau gametofik jantan. Proses penyerbukan tunggal ini dibantu oleh angin. Jadi proses penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Proses penyerbukan tunggal ini tuh harus dibantu oleh angin. Dengan bantuan angin, serbuk sari akan jatuh di konus betina, kemudian ditarik masuk ke dalam bakal biji. Serbuk sari kemudian akan membentuk tabung serbuk sari, berfungsi untuk membuka jalan menuju ke sel telur atau ovum. Kemudian sel sperma dari serbuk sari akan membuahi sel telur atau ovum, sehingga terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio yang tersimpan dalam gametofik betina, sehingga gametofik betina ini berfungsi menjadi sediaan makanan bagi embrio. Yang keempat yang ingin saya jelaskan di pembuahan tunggal pada Gymnospermae ini, ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Satu itu, bakal biji tidak dilindungi daun buah. Yang kedua, memiliki klorofil untuk fotosintesis. Yang ketiga, memiliki batang tegak, lurus, dan bercabang. Yang keempat, sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari. Yang kelima, alat kelamin terpisah. Serbuk sari ada di strobilus jantan dan ada sel telur sel telur ada di strobilus betina. Yang keenam, tidak memiliki bunga sejati. Jadi pada Gymnospermae itu tidak memiliki bunga sejati. Contohnya itu tumbuh berbiji terbuka atau Gymnospermae. Contoh tumbuhannya itu pinus, cemara, dan milinjo. Dan yang kedua itu pembuahan ganda. Pembuahan ganda pada Amniospermae. Tapi sebelum saya menjelaskan pembuahan ganda pada Amniospermae, saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari pembuahan ganda. Jadi, pembuahan ganda adalah proses yang terjadi pada pembentukan biji tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, sebab punya dua inti generatif atau sperma masing-masing membuahi sel telur yang akan menjadi lembaga dan inti kandungan lembaga menjadi endosperma. Mengapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi dua pembuahan pada proses pembentukan biji.
Sedangkan Angiospermae mengalami pembuahan ganda karena terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu pelebur inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Pelebur inti generatif 2 dengan inti kandungan lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Endospermae atau cadangan makanan. Dan yang kedua itu proses pembuahan ganda pada Angiospermae. Pertama itu pembuahan melibatkan megaspora yang membentuk ovum dan inti kandungan lembaga sekunder, serta mikrosperma yang membentuk 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Yang kedua, ketika terjadi penyerbukan, inti generatif pertama akan membuahi ovum dan inti generatif kedua akan membuahi inti kandungan lembaga sekunder. Sedangkan inti vegetatif akan mengalami degenerasi. Yang ketiga itu pembuahan ovum dan inti generatif 1 menghasilkan zigot dan pembuahan inti generatif 2 dengan inti kandungan lembaga akan menghasilkan endospermae. Spermae sebagai cadang makanan bagi zigot. Proses pembuahan ganda pada Angiospermae yaitu serbuk sari menempel pada ujung putik dan menghasilkan serbuk sari yang akan menembus ovum melalui pori kecil atau mikrofil. 2 sperma kemudian dilepaskan ke ovum melalui saluran ini. Salah satu sperma membuahi sel telur, membentuk zigot atau embrio. Sel sperma yang satu lagi akan melebur dengan 2 inti polar yang terletak di bagian tengah kantong embrio. Hasilnya adalah sel bersifat triplodit dan sel triplodit. Sel itu bersifat jadi sel itu bersifat tripol. Sel tripol membelah secara meiosis dan menjadi endosperma. Endosperma adalah jaringan kaya akan nutrisi di dalam buah. Kemudian ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Yang pertama itu bakal biji selalu dibungkus bakal buah. Jadi ada perbedaan antara pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Jadi di pembuahan ganda ini tuh bakal bijinya itu selalu dibungkus oleh bakal buah. Tapi kalau di pembuahan tunggal tadi itu bakal bijinya itu tidak dibungkusi oleh bakal buah. Oke. Yang kedua itu memiliki bunga. Dan yang ketiga itu terdiri dari rumbuhan berkayu dan batang basah. Oke. Yang keempat itu memiliki akar tunggang atau serabut. Jadi itu memiliki akar tunggal atau serabut. Yang kelima itu batang ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang. Yang keenam umumnya berdaun tunggal, majemuk atau lebat dengan komposisi yang beragam. Contoh dari tumbuhan Angiospermae itu yang pertama itu buncis, 2 kacang hijau, 3 kacang panjang, 4 kembang telang, yang kelima itu kacang kedelai. Nah, itu saja presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi-materi yang belum lengkap, tolong dilengkapi. Mohon maaf, terima kasih. Saya menyadari banyak kekurangan dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih, selamat siang.